pengertian dakwah. Jika telah menurut istilah, kata dakwah berasal merupakan masdar, kata masdar dari bahasa Arab yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyuruh untuk hal tertentu. Dakwah adalah mengajak orang lain meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah hanya tabligh, khutbah, dan masjid takfir. Orang yang melakukan kerja dakwah disebut dai laki-laki dan daiyah perempuan. Dalil perlunya dakwah. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh atau berbencat, menyuruh atau berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang Selanjutnya adalah adab dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Yang kedua, dakwah harus dilaksanakan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif, damai, dan menenteramkan tanpa kekerasan, dan edukatif, memberikan pelajaran, titipan, dan pelajaran hidup. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Yang keempat, dakwah harus dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Sarana tujuan dakwah. Satu, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kualitas amalnya, dan perilaku baik menjadi terbaik, dan yang sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi. Kedua, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kembali ke jalannya atau melalui taubat nasuha, sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang sudah terpuruk dan jatuh ke lembah dusta dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara baik. Metode pertama ada meluruskan niat bahwa dakwah itu harus lebih bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dakwah itu harus bijak, hikmah, bijaksana, mengetahui betul kondisi jamaahnya, sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi cara teror dan radikal. Tetapi, kedepankan cara mau'izah, yaitu yang dapat indah, santun, menenangkan, dan menyenangkan, sehingga materi dakwah dapat masuk dalam relung hati yang paling dalam. Yang keempat, lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni dakwah melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab berlandaskan etika. Saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Satu, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan, termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah.
Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang keenam, bertawakal. Saat berdakwah, Rasulullah SAW menerapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut dalam berdakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah sesuai dengan objek dakwah. Yang keempat, lapang dada dan sabar. Yang kelima, kebulatan tekad. Dan yang terakhir ada bertawakal. Kesimpulannya, dakwah Islam harus dilakukan dengan damai, menggunakan kebijaksanaan dan kasih sayang, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Pendekatan yang damai tidak hanya memperkuat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga menciptakan keharmonisan sosial dan mengurangi stereotip negatif tentang Islam. Dengan berdakwah secara damai, kita dapat menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam dengan cara yang lebih efektif dan diterima oleh semua kalangan. Sekian dari presentasi kami. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Kita sabar.